Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jang Alwi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah amalan yang memiliki banyak keutamaan, yaitu hijab sakran. Sebelum berbicara lebih jauh tentang keistimewaan dan fadilah hijab sakran ini, terlebih dahulu saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui pandangan para ulama dan hadis-hadis yang berkenaan tentang boleh tidaknya mengamalkan doa-doa, hijab dan memakai ajimat dalam agama Islam. Mengamalkan doa-doa, hijab dan memakai ajimat pada dasarnya tidak lepas dari ikhtiar atau usaha seorang hamba yang tidak lebih sebagai salah satu bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menganjurkan seorang hamba untuk berdoa kepadanya, sebagaimana firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu, niscaya aku akan mengabulkannya untukmu. Ada beberapa dalil dari hadis Nabi yang menjelaskan kebolehan ini. Di antaranya adalah dari Auf bin Malik al-Asja'i. Ia meriwayatkan bahwa pada zaman Jahiliyah kita selalu membuat ajimat dan semacamnya. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana pendapatmu ya Rasul tentang hal itu?" Rasul menjawab, "Coba tunjukkan ajimatmu itu padaku." Membuat ajimat tidak apa-apa selama di dalamnya tidak terkandung kesyirikan. Al-Hafidz Al-Zahabi di dalam At-Tib An-Nabawi menyitir sebuah hadis dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Apabila salah satu di antara kamu bangun tidur, maka bacalah bacaan yang artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna dari kemurkaan dan siksaannya, dari perbuatan jelek yang dilakukan hambanya, dari godaan setan serta dari kedatangannya padaku, maka setan itu tidak akan dapat membahayakan orang tersebut." Abdullah bin Umar mengajarkan bacaan tersebut kepada anak-anaknya yang baligh, sedangkan yang belum baligh, ia menulisnya pada secarik kertas, kemudian digantungkan di lehernya. Dengan demikian, hijab atau ajimat dapat dibenarkan dalam agama Islam. Memang ada hadis yang secara tekstual mengindikasikan keharaman menggunakan ajimat, misalnya dari Abdullah, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hijab, ajimat dan pelet adalah perbuatan syirik." Mengomentari hadis ini, Ibnu Hajar, salah seorang pakar ilmu hadis kenamaan, serta para ulama yang lain mengatakan, keharaman yang terdapat dalam hadis itu atau hadis yang lain adalah apabila yang digantungkan itu tidak mengandung Al-Quran atau semisalnya. Apabila yang digantungkan itu berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka larangan itu tidak berlaku, karena hal itu digunakan untuk mengambil barokah serta meminta perlindungan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau zikir kepadanya. Inilah dasar kebolehan membuat dan menggunakan amalan, hijab serta ajimat. Karena itulah para ulama salaf semisal Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah juga membuat ajimat. Al-Marudi berkata, seorang perempuan mengadu kepada Abi Abdillah Ahmad bin Hambal bahwa ia selalu gelisah apabila seorang diri di rumahnya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal menulis dengan tangannya sendiri kalimah basmalah, surat Al-Fatihah, dan surat Al-Falaq serta An-Nas. Al-Marudi juga menceritakan tentang Abu Abdillah yang menulis untuk orang yang sakit panas kalimah basmalah, Bismillah wa billah wa Muhammad Rasulullah,
surat Al-Anbiya ayat 69-70, Allahumma Rabbi Jibril, dan seterusnya. Abu Daud menceritakan, saya melihat ajimat yang dibungkus kulit di leher anak Abi Abdillah yang masih kecil. Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah menulis surat Hud ayat 44 di dahinya orang yang mimisan atau keluar darah dari hidungnya, dan seterusnya. Namun tidak semua doa-doa hijib dan ajimat dapat dibenarkan. Setidaknya ada 3 ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus menggunakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah, asma Allah, ataupun sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, menggunakan bahasa Arab atau bahasa lain yang dapat dipahami maknanya. Ketiga, tertanam keyakinan bahwa doa-doa hijib dan ajimat itu tidak dapat memberi pengaruh apapun, tapi apa yang diinginkan dapat terwujud hanya karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan doa dan ajimat itu hanya sebagai salah satu sebab saja. Inilah beberapa pandangan para ulama dan hadis-hadis yang berkenaan tentang boleh tidaknya mengamalkan doa-doa hijib dan memakai ajimat dalam agama Islam. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menghilangkan keraguan-raguan di hati saat memulai mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hizib Sakran. Hizib Sakran ditulis dan dikarang oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Segab atau Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Penamaan Sakran sendiri berasal dari gelar beliau, yaitu As-Sakran. Beliau, Habib Ali bin Abu Bakar, merupakan salah satu wali yang terkenal masyhur sangat mencintai Allah. Beliau adalah salah satu wali besar yang memiliki banyak sekali karamah. Beliau, Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, adalah golongan orang-orang soleh dan selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasab beliau juga tersambung langsung atau muttasil kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat di Tarim pada tahun 821 Hijriah, dan wirid Sakran adalah salah satu peninggalannya. Perlu Anda ketahui, sebagian besar dari wirid, hijib, dan doa-doa boleh diamalkan tanpa ijazah. Karena isinya doa, maka setiap orang boleh berdoa dengan wirid, hijib, atau zikir yang ia kehendaki, termasuk hizib Sakran. Namun ada beberapa wirid atau hizib yang memang dibuat khusus atau tidak semua orang boleh mengamalkannya. Hizib Sakran merupakan tirakat bagi mereka yang ingin melindungi diri dan keluarga dari gangguan makhluk lain. Maka dari itu, hizib ini boleh diamalkan untuk siapa saja. Hizib Sakran bisa Anda jadikan sebagai wirid harian, terutama setelah sholat subuh atau sebelum matahari terbit. Manfaat hizib Sakran antara lain sebagai benteng pelindung lahir dan batin secara mutlak, dapat menundukkan dan mengusir makhluk gaib yang zalim, dapat menjadikan Anda mampu dalam menghadapi segala persoalan hidup, dapat melindungi Anda dari segala jenis gendam, hipnotis, dan lain sebagainya, dapat meningkatkan kewibawaan dan karisma, mengobati orang yang terkena santet, guna-guna, dan lain-lain. Hendaklah hizib ini dibaca setiap hari pagi dan sore, atau cukup 1 kali saja dalam sehari untuk pemeliharaan diri dan keluarga. Berikut bacaan hizib Sakran lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ahtattu bidarbillah, tuluhu ma sya'allah, qubluhu la ilaha illallah, babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, ahata bina min. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور 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 وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بما استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر مقدور ومن جميع السرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من أدونا وأدو الله من شاك عرش الله إلى قاع عرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنسق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إبلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سعل يقطع ولا في جبل يطلع بمئات ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بكل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Demikianlah pembacaan hijab sakran. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.